Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan kami. Halo, nama saya Veronica Bernadetta Liliamin, NPM 190906989. Halo, aku Nadine Mirakel Kinasi dengan NPM 190906999. Halo, aku Stefani Maria Erna Rasti, NPM 190907000. Halo, namaku Angela Ayu Putri Mahadika, NPM 190907001. Pada kesempatan di hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mazhab Frankfurt dari tokoh Herbert Marcuse. Selamat belajar ya teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke sejarah atau riwayat hidup dari Marcuse. Beliau pernah tergabung dalam Partai Sosial Demokratis. Lalu pada 1919, ia memulai studi filsafat di Universitas Berlin dan Freiburg. Setelah meraih gelar doktor dan bekerja di bidang penjualan dan juga penerbitan buku, Marcuse melanjutkan studi pada tahun 1929 di Husserl dan Heidegger di Freiburg. Marcuse memiliki perhatian terhadap pandangan Marxisme, sehingga ia dianggap terlalu kiri. Beberapa karya-karya Marcuse diantaranya adalah Reason and Revolution, Hegel and the Rise of Social Theory pada tahun 1941, Eros and Civilization, A Philosophical Inquiry into Freud pada tahun 1955, lalu ada One Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industry Society, A Critique of Pure Tolerance pada tahun 1964. Selanjutnya kita masuk ke penafsiran Marcuse terhadap pemikiran Freud. Semenjak Marcuse pindah ke Amerika Serikat, ia mulai mempelajari karya-karya Freud. Marcuse bertitik tolak dari ajaran Freud seluruhnya dan ia menentang revisionisme para neo-Freudian. Marcuse memiliki pendapat mengenai pemikiran revolusioner Marx. Menurut Marcuse, psikoanalisis Freud dapat membantu untuk menyelamatkan pemikiran revolusioner Marx. Teori psikoanalisis ini berkisar pada hubungan antara prinsip kesenangan dan prinsip realitas. Freud menyatakan bahwa manusia dikuasai oleh naluri-naluri yang tidak memiliki tujuan. Manusia dianggap antisosial, sehingga energi naluriahnya harus direpresi. Marcuse tidak menyetujui cara Freud melukiskan hubungan antara prinsip kesenangan dan realitas. Menurut Marcuse, pada zaman sekarang, prinsip kesenangan dan realitas memiliki dasar yang sama dan dapat diperdamaikan. Marcuse berusaha menunjukkan nilai revolusioner pada psikoanalisis Freud dengan membuka ruang lingkup prinsip kesenangan yang lebih luas. Marcuse memiliki pendapat mengenai sejarah manusia. Bagi Marcuse, seluruh sejarah manusia merupakan suatu rangkaian tak terputus yang terdiri dari penindasan-penindasan serta represi yang semakin besar. Menurut Marcuse, sejarah penindasan manusia ini dapat diatasi dengan realitas baru. Realitas baru ini memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan dalam masyarakat teknologis. Apa yang tidak mungkin oleh Freud dapat direalisasikan oleh Marcuse, yaitu suatu budaya tanpa frustasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran teoritis dari Herbert Marcuse. Pada tahun 1964, Marcuse ini memukakan pemikiran bahwa masyarakat berada dalam satu dimensi. Dimensi yang dimaksud di sini ialah dimensi afirmatif, di mana masyarakat pada titik ini tidak memiliki daya kritis dan inisiatif. Masyarakat cenderung mengikuti dan membenarkan sistem yang telah ada, walaupun sistem tersebut bersifat tidak masuk akal. Masyarakat kehilangan dimensi negasi, di mana masyarakat itu seharusnya memiliki daya kritis dengan menentang atau menolak sistem dan struktur yang terlihat rasional, padahal bersifat irasional dan memberikan ketidakadilan. Marcuse berpendapat bahwa sistem dan struktur yang muncul dalam perkembangan teknologi melemahkan daya kritis manusia karena kelimpahan dan kemudahan yang diberikan. Beberapa contoh kemudahan atau kelimpahan yang diberikan
karena adanya perkembangan teknologi ialah perbaikan hidup, jaminan kesehatan, dan kelimpahan lainnya yang menunjuk pada arah kapitalisme. Dalam hal ini, Marcuse memberikan pandangannya bahwa motivasi ekonomi yang disampaikan oleh Marxisme yang mengutamakan adanya kesetaraan atau sosialisme itu sudah tidak berlaku lagi. Karena tetap ada kelas sosial, contohnya adalah kaum buruh yang mengikuti alur perkembangan teknologi dengan bekerja sesuai dengan sistem dan alat produksi yang diberikan oleh kaum borjuis atau kaum bermodal. Di sini, kaum buruh tidak memiliki kebebasan atau free will dalam bekerja, sehingga seakan-akan kaum buruh ini diperalat oleh teknologi yang ada, dieksploitasi oleh teknologi. Dalam contoh yang telah disebutkan tadi, masyarakat pada zaman yang modern hanya berpikir dan bertindak dalam satu aspek kehidupan yang mengarah pada penindasan dan juga totaliter. Di sini dapat dilihat bahwa kebebasan dari masyarakat itu bergantung pada sistem atau teknologi yang ada. Kekuasaan teknologi ini membuat manusia kehilangan kesadaran kritisnya. Dan Marcuse menolak karena ia menganggap perkembangan-perkembangan yang berlebihan ini juga menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan palsu yang sebenarnya tidak diperlukan oleh manusia. Kebutuhan palsu ini muncul dari kepentingan kaum-kaum burjuis yang memanfaatkan adanya perkembangan teknologi, sehingga menyebabkan kita seakan-akan diperalat oleh teknologi itu sendiri. Beberapa peristiwa yang menggambarkan contoh dari one-dimensional man ini adalah mulai dari masyarakat yang membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan. Contohnya, karena melihat banyak iklan minuman boba, maka masyarakat mulai lebih memilih membeli boba daripada membeli minuman yang lebih murah. Lalu, contoh berikutnya adalah liburan. Di sini liburan lebih banyak diarahkan. Jika pergi liburan ke Indonesia, lebih banyak diarahkan ke Bali. Padahal masih banyak tempat lain yang bisa dikunjungi, contohnya Karimun Jawa. Hal ini terjadi karena yang diekspos oleh agensi iklan didominasi oleh iklan ke Bali daripada ke Karimun Jawa. Contoh berikutnya adalah di mana orang mulai mendownload aplikasi TikTok bukan karena mereka butuh mengekspresikan dirinya lewat aplikasi tersebut, namun mendownload aplikasi TikTok karena booming dan tidak ingin kehilangan atau ketinggalan informasi yang ada di aplikasi TikTok. Selanjutnya, saya akan membahas masyarakat dimensi 1 sebagai ciri masyarakat modern. Di situ terdapat 3 ciri masyarakat industri. Ciri yang pertama, masyarakat di bawah kekuasaan prinsip teknologi. Kenapa sih masyarakat berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi? Karena kemajuan terciptanya teknologi itu beriringan dengan perkembangan manusia, sehingga teknologi sudah menguasai seluruh bidang kehidupan seperti budaya, politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Ciri yang kedua, terjadinya kesatuan terhadap produktivitas dan destruktivitas. Nah, kekuatan produksi saat ini bukan lagi untuk menciptakan perdamaian, namun lebih mengarah untuk menciptakan permusuhan dan kehancuran. Contohnya, perusahaan persenjataan yang dimana demi kelangsungan pertahanan suatu negara, anggaran militer untuk mempertahankan agar negara tersebut aman harus bertambah. Nah,
itulah sebabnya destruktivitas adalah hukum batin dari produktivitas. Ciri yang terakhir atau yang ketiga, masyarakat berdimensi 1. Ukuran rasionalitas masyarakat saat ini dipengaruhi oleh ukuran rasionalitas teknologis karena masyarakat sudah dipengaruhi, dikuasai, diperangkap oleh kehadiran teknologi. Nah, teknologi ini mampu menggantikan tenaga manusia tidak hanya di bidang industri saja, namun sudah ke seluruh bidang kehidupan. Nah, sehingga peranan manusia sudah tidak lagi dominan dalam era masyarakat teknologi modern saat ini. Hal ini membuat masyarakat sudah teralienisasi dan teknologi sudah mengasingkan manusia dari kemanusiaannya. Berikutnya terdapat 5 karakteristik masyarakat satu dimensi. Karakteristik yang pertama, ada administrasi total. Administrasi total adalah strategi pengaturan dan pengelolaan yang tujuannya untuk mengharmoniskan kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, dan budaya menjadi satu tangan. Tujuannya dari administrasi total ini agar mencapai kohesi sosial yang stabil dan permanen, agar segala aktivitas dapat berjalan dengan normal. Karakteristik yang kedua adalah bahasa fungsional. Nah, bahasa fungsional ini adalah ungkapan berpikir dan berproses dan pemersatu komunikasi. Nah, alat utama administrasi total itu adalah bahasa. Sehingga bahasa fungsional ini dianggap sebagai bahasa satu dimensi dan sebagai bahasa diktator. Karakteristik yang ketiga adalah penghapusan sejarah. Nah, dalam sejarah manusia itu dibagi dan mempunyai 2 nalar pemikiran. Nah, nalar pemikiran yang pertama adalah kontinuitas, yang dimana nalar yang mengenal, memahami, dan mengolah fakta atau peristiwa. Nalar pemikiran yang kedua adalah diskontinuitas, yaitu nalar yang terkait dengan ruang dan waktu. Hal ini membuat aktivitas tunduk pada hukum sebelum dan sesudah, kini dan nanti. Karakteristik yang keempat adalah kebutuhan palsu. Nah, kebutuhan palsu adalah kebutuhan yang dibebankan kepada individu demi kepentingan sosial. Nah, ukuran yang tepat bagi pemuasan kebutuhan itu adalah kelayakan dan kepatutan dalam mempertimbangkan tujuan yang benar. Karakteristik yang kelima adalah imperium citra. Nah, citra atau image itu memainkan peran dan menyusup ke dalam sisi kehidupan individu masyarakat. Jadi tidak heran kalau manusia itu hidup dalam imperium citra. Nah, generasi modern saat ini itu lebih mementingkan dan lebih mengutamakan bungkusan daripada isi, dan juga lebih mengutamakan tampilan daripada intisari. Lanjut kita ke rasionalitas teknologis. Dari masa revolusi industri, alat-alat produksi dikuasai oleh kaum borjuis. Sedangkan kaum proletar dianggap sebagai instrumen atau pelengkap kebutuhan kapitalisme dalam memperoleh keuntungan. Keberadaan alat produksi tersebut mengakibatkan munculnya alienasi. Kenapa? Karena terlepas dari lingkungan sekitar dan diri sendiri, proletar terfokus pada sistem yang berlaku. Teori Sigmund Freud mengenai hasrat atau keinginan dihubungkan oleh Marcuse dengan teori kapitalisme milik Marx. Masyarakat dianggap perlu pekerjaan yang terukur jam kerjanya dan memiliki pemuasan kebutuhan yang sepadan. Hal ini berangkat dari eksploitasi buruh atau pekerja pada saat itu. Dalam kemajuan teknologi, kapitalisme hadir dalam bentuk yang baru. Pekerja pada masa digital bekerja berdasarkan prinsip kesenangan atau biasa disebut labor. Istilah ini menjelaskan bahwa pekerja merasa bekerja sambil bersenang-senang, padahal sebenarnya ia dieksploitasi untuk selalu bekerja. Beberapa contoh dari labor di masa digital adalah content creator seperti YouTuber, selebgram, karena mereka membuat konten untuk memperoleh pendapatan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa one dimensional man menunjukkan adanya dominasi dari kelas atau kelompok tertentu. Teori kritis menentang hal tersebut dengan konsep dialektik.
Pemikiran secara dialektik melihat realitas sebagai sesuatu yang kompleks, kontradiktif, proses yang berkembang, dan memiliki potensi untuk membawa perubahan. Keberadaan kontradiksi dan perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dialektik memiliki dua dimensi. Bisa kita ambil contoh krisis yang terjadi di masyarakat. Keberadaan pertentangan, perlawanan, hal tersebut sebenarnya menunjukkan adanya dimensi kedua atau alternatif dari sistem yang berlaku di masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semangat!